Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat di bidang pertanian. Saat ini saya sedang berada di kebun jambu kristal miliknya Pak Riyad. Ini tetapi dikelola oleh saudaranya yaitu Pak Soibin. Karena memang ini dekat dengan rumah beliau. Jadi kalau kita lihat ini sangat lebat sekali buahnya. Ini sudah mulai dibungkus. Lihat. Jadi jambu kristal memang tidak mengenal musim. Jadi ada buah yang besar, ada yang sedang, dan ada juga yang masih berbunga. Ini sedang berbunga. Jadi terus memang dalam satu tahun ada beberapa kali panen raya, tetapi pada dasarnya selalu ada buah di pohon. Jadi seperti kita lihat ada buah besar yang posisi siap dipanen. Nah, seperti ini. Ini buah besar yang siap dipanen, ini masuk grade A. Ini jarak tanam yang digunakan adalah 4 kali 2 meter. Ini sebetulnya terlalu rapat yang 2 meternya. 4 meternya dapat. Seharusnya sekitar 3,5 kali 4 meter. Tetapi tidak masalah karena ada dua tujuan di dalam budidaya jambu kristal. Satu memang untuk memproduksi buahnya. Yang kedua adalah untuk kebun induk. Karena ini jarak tanamnya 2 kali 4 meter, otomatis akan berhimpitan. Terutama yang jarak tanam 2 meter, maka jalan keluarnya kalau kita mau jarangkan sayang, maka menjadi kebun induk, yaitu cabang-cabang yang saling berhimpitan kita cangkok untuk membuat bibit baru. Jadi kita ada dua hasil yang akan kita peroleh. Satu adalah buahnya, yang kedua adalah bibitnya. Ini di pembibitan. Seperti ini. Ini dahan-dahan yang sudah kita cangkok. Ini sudah mulai tumbuh akarnya. Jadi ini dua-duanya sangat menghasilkan. Jadi sangat prospek sekali untuk dikembangkan. Karena memang jambu kristal banyak olahannya. Bisa dibuat manisan, bisa dimakan segar, dan lain-lain. Ini prospek sekali. Dan kita akan tunjukkan bagaimana cara mencangkok. Dan bagaimana cara memindahkan cangkokan yang sudah berhasil ke dalam polybag. Ayo kita ke tempatnya Pak Soibin kerja. Ini kita akan tunjukkan bagaimana Pak Kibin menunjukkan cara mencangkok yang biasa dilakukan di jambu kristal. Jadi pertama kita akan usahakan cabang-cabang yang tidak produktif. Yang kedua, tidak ada calon bunga atau buah di atas, di cabang tersebut. Karena apa? Kalau ada bunga nanti menjadi buah atau pas bunga dan sudah berakar, maka akan rontok. Biasanya akan rontok bunganya atau buahnya. Ini sangat disayangkan. Ini cara mencangkok jambu kristal. Jadi yang harus diperhatikan, kambium, kulit harus benar-benar bersih. Kalau tidak bersih, biasanya kulitnya akan tumbuh lagi. Dan ini menyebabkan cangkok mengalami banyak kegagalan. Ini kita siapkan medianya. Jadi bungkusnya pakai plastik. Ini dibungkus dengan plastik. Ikatnya
menggunakan bambu. Biasanya menggunakan bambu tali ya Pak Kibin ya? Oh iya. Bambu tali. Nah ini. Medianya campuran kokopit dan tanah topsoil, tanah hitam. Ini. Nah, seperti ini. Dan ini biasanya kurang lebih 1 bulan sudah tumbuh akar ya Pak Kibin ya? Iya. 1 bulan sudah tumbuh akar. Kemarin yang sudah kita tunjukkan. Nanti juga kita akan tunjukkan bagaimana cara memindahkan yang sudah tumbuh akar ke dalam polybag. Nah, ini diikat dengan bambu seperti ini. Nah ini. Nah, seperti ini. Jadi dengan bambu, kita tidak menggunakan tali. Oke. Kemudian ini kita tunggu sebulan, nanti akan tumbuh akar. Kemudian kita akan praktekkan cara memindahkan yang sudah tumbuh akar ke dalam polybag. Jadi setelah 1 bulan, biasanya sudah tumbuh akar. Nah, seperti ini. Ini sudah tumbuh akar cukup banyak ini. Ini akan kita pindahkan. Jadi sambil menunggu dipindahkan, hasil cangkokan ini kita taruh di satu tempat, contohnya ember, dan kita kasih air. Supaya apa? Supaya bibit tetap segar. Tetap segar. Biasanya kalau diletakkan begitu saja, bibit akan layu. Karena apa? Akan terjadi penguapan. Jadi bibit kekurangan air, bibit menjadi layu. Ini sudah 2 hari, 1-2 hari, jadi tetap segar. Dan medianya apa ini Pak Kibin? Nah, ini menggunakan tanah, ada pupuk kandang, ada campur tanah topsoil, dan ada sedikit kokopit ya Pak. Ya ini nah ini sudah cukup ada akarnya. Nah, ini akan kita pindahkan ke polybag. Nah, silakan Pak Kibin. Ini dilepas. Nah, jadi kalau sebenarnya Pak Kibin, ini kalau menggunakan kokopit campur tanah, walaupun dibuka dia tidak hancur. Tidak hancur, tetap seperti ini. Tapi kalau kokopit aja dia akan hancur. Nah, jadi campur dengan tanah kemudian ditanam Pak. Ini harus runtur loh tanahnya. Ya, tanah yang untuk tempatnya, lubangnya. Dimasukkan tuh kan. Dimasukkan ya. Cukup sebulan. Nanti sebulan sudah tunas, sudah bisa pindah ke lapangan. Nah, ini kemudian disimpan di tempat yang teduh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini setelah beberapa hari, kemudian ini bisa dipancing pupuk. Inilah cara-cara yang dilakukan oleh petani jambu kristal Pak Kibin di Desa Pekutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Saya berharap ini bisa memberi salah satu alternatif cara perbanyakan tanaman. Ini adalah bibit yang sudah kurang lebih 1,5 bulan di dalam polybag. Ini sudah bertunas bagus. Dan sebetulnya ini juga sudah bisa dipindahkan ke lapangan. Karena sudah tumbuh tunas-tunas baru dan perakarannya juga jelas sudah bagus. Kalau kita lihat, kita angkat, ini berarti akarnya sudah banyak. Kita lihat itu akarnya sudah mulai keluar juga dari polybag. Nah, ini sudah siap untuk dipindahkan ke lapangan. Ini jambu kristal, jambu biji tapi tidak berbiji atau bijinya sedikit sekali. Nah, ini banyak sekali.
untuk pengembangan, juga untuk dijual ke teman-teman petani yang akan menanam jambu kristal. Ini dulu bibit aslinya, ini umurnya kurang lebih 4 tahun. Bibit aslinya diambil dari Bogor, kata Pak Riyad. Jadi ini kembangkan di sini jangan sesuai. Dan Kebumen adalah komoditi yang sangat idola lah jambu kristal ini, karena memang banyak permintaan dari luar daerah. Nah, kalau kita lihat sepintas ini buahnya seperti ini. Nah, ini punya Pak Riyad kurang lebih ada 107 pohon. Oke, saya rasa cukup sekian untuk membangun channel ini. Tolong like, share, dan yang belum subscribe, tolong subscribe-nya. Terima kasih.